Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipura kembali menjumpai Bapak dan Ibu. Dan kali ini saya akan membahas mengenai masalah tafsir hadis. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tafsir Quran dan sekarang saatnya kita membahas mengenai tafsir hadis. Karena sering sekali saya melihat banyak orang mengutarakan atau membacakan hadis atau bahkan menyampaikan hadis tapi tidak paham dengan makna daripada hadis tersebut. Sehingga kadang-kadang menimbulkan banyak permasalahan menyebabkan terjadinya perbedaan tafsir daripada hadis tersebut. Karena itu, kali ini saya akan buka mengenai metode menafsirkan hadis. Di dalam hadis ada 3 elemen penting. Yang pertama adalah perawi. Perawi artinya yang menceritakan. Dan yang kedua adalah sanad. Sandaran cerita, dari mana sumber berita ini ada. Dari anu, dari anu, dari anu, dari anu. An. Dan yang ketiga adalah matan. Matan adalah isi daripada hadis. Saya akan mengupas tafsir hadis dilihat dari matannya. Karena kalau kita melihat hadis itu dari segi perawi atau sanadnya, maka kita akan mengenal istilah hadis mutawatir. Hadis yang sudah dirawikan oleh 40 orang lebih. Atau juga hadis soheh, ada hadis hasan, ada hadis do'if. Do'if bisa dilihat daripada perawinya. Bisa salah seorang perawinya atau sanadnya terputus. Nah, kajian perawi dan sanad menurut hemat saya adalah kajian literatur. Kata si Anu pernah berbohong. Kata si Anu, daya ingatnya lemah. Kata si Anu, dia suka mabuk-mabukan. Kata si Anu, itu semuanya katanya. Maka itu saya sebut dengan kajian literatur. Saya lebih senang melihat hadis dari segi matan, isi daripada hadisnya. Parameter benar tidaknya hadis itu langsung dibandingkan dengan sebuah alat ukur. Nah, alat ukurnya apa? Hari ini kita akan bahas. Bapak dan Ibu yang salah dimuliakan Allah, kalau kita melihat matan, maka kita harus tahu dulu, apa itu hadis. Hadis dalam bahasa Arab artinya adalah perkataan. Jadi dalam hal ini yang dimaksudkan hadis adalah perkataan Rasulullah SAW. Kalau sunnah adalah ucapan atau perbuatan Rasulullah SAW. Tapi kalau hadis lebih kepada perkataan Rasulullah SAW. Hari ini saya akan lebih menekankan pada makna daripada hadis. Hadis adalah perkataan Rasulullah. Pertanyaannya, perkataan Rasulullah itu apa? Berdasarkan Al-Quran, surat ke-53, An-Najm, ayat 1 sampai dengan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan-najmi idza hawa. Ma dolla sahibukum wa ma guwa. Wa ma yanatiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dari ayat ini jelas bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu. Maka ucapannya tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka kalau kita melihat perkataan daripada Rasulullah, maka setiap hadis pasti memiliki dasar Al-Qur'annya. Jadi ketika ada sebuah hadis yang tidak memiliki dalil Quran atau sebuah hadis yang bertentangan dengan Quran, maka otomatis hadis itu menjadi hadis yang palsu, maudhu, tidak diterima lagi. Tapi kalau hadis itu bersesuaian dengan Quran, maka hadis itu benar. Jadi parameter untuk melihat hadis itu benar atau palsunya itu harus dilihat dan disandingkan dengan Al-Quran. Ketika hadis itu sesuai dengan Quran, maka hadis itu benar. Dulu ketika saya belajar hadis,
syekh saya, guru saya menyuruh saya menguasai Al-Quran terlebih dahulu, baru saya belajar hadis. Kenapa? Karena hadis atau ucapan Rasulullah adalah segala sesuatu yang berdasar dari apa yang ada di hatinya. Sementara di dalam hati Rasulullah adalah Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa ayatun bainatun fi sudur lilladzi utul ilmun wa may yatsadu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam sudur, di dalam hati Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang dolim. Jadi ketika Al-Quran ada di dalam hatinya, maka ucapannya adalah Quran. Setiap ucapan kita pasti sesuai dengan apa yang di hati kita. Misalnya kita ketemu dengan orang yang kita sukai, pasti gaya kita kan beda. Assalamualaikum, apa kabar? Dan ketika kita bertemu dengan orang yang kita benci, maka gaya kita dan ucapan kita pun akan berbeda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Kelihatannya gimana? Sangat berbeda. Apabila kita bertemu dengan orang yang kita sukai, maka ucapan dan perbuatan kita adalah perwujudan dari apa yang di hati kita. Ucapan Muhammad Rasulullah SAW adalah perwujudan dari apa yang di hati Rasulullah. Sementara di hati Rasulullah adalah Quran, maka otomatis ucapan dan perbuatan Rasulullah adalah Al-Quran. Wahai Aisyah, seperti apakah akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Quran. Dalam hadis yang lain dikatakan Quran berjalan. Jadi kalau kita berbicara apa itu hadis, maka kita berbicara itu Quran. Di dalam Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri toladan. Suri toladan adalah contoh. Contoh dari apa? Contoh aplikasi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Maka otomatis kalau kita berbicara hadis, kita harus melihat dalil Al-Qurannya. Di dalam Al-Quran dikatakan bagaimana Rasulullah SAW selalu mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Berdasarkan surat ke-6 Al-An'am ayat ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun in atabi'u illa ma yaha ilayya kul hayastawil a'ma wala basyiru afala tatafakkarun. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbenaran Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Di ayat ini jelas bagaimana Rasulullah SAW hanya mengikuti Al-Quran. Maka otomatis ucapan dan perbuatan Rasulullah pun pasti berdasarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat 7 Al-A'raf ayat 203. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza lam tatihim bi ayati qalu laula tabaitaha qul inna ma'attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Ada basyair min rabbikum wa huda wa rahmah liqaumin yu'minun. Apabila kamu Muhammad datang kepada mereka tidak membawa ayat suci Al-Quran, maka mereka akan berkata kepadamu, kenapa kamu nggak bikin ayat sendiri? Katakan Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Ini adalah bukti yang nyata, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakini. Dari dua ayat tadi, surat 6 Al-An'am ayat 50 dan surat ke-7 Al-A'raf ayat 203, jelas bahwa Rasulullah hanya mengikuti Quran. Maka otomatis ucapan dan perbuatan Rasulullah haruslah berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran.
Dan Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah berani berkata sesuatu di luar ketetapan Allah, berada sesuatu di luar Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat 69 Al-Haqqah ayat ke-40 sampai ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadzakarun tanzilun mir rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yaumin summa laqata'na min khulwatin fama minakum min ahadin anhu hajijin wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia, Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini jelas bagaimana Rasulullah SAW diingatkan Allah untuk tidak boleh mengadakan perkataan selain daripada Al-Quran. Karena kalau berani mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu di luar Al-Quran, maka tangan kanan Rasulullah akan dipegang dan tali ulat nadinya akan diputus. Karena itu, Rasulullah pun mengingatkan kita di dalam hadis riwayat Muslim nomor 5. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama seseorang. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia telah memilih tempat duduknya dari neraka. Dari hadis ini, Rasulullah pun mengingatkan kita untuk tidak boleh berkata sesuatu di luar ketetapan Al-Quran. Jadi jelas, tidak mungkin Rasulullah berkata sesuatu yang bertentangan dengan Quran. Karena itu, kalau kita mau melihat benar atau tidaknya hadis tersebut, atau apa maksud daripada hadis tersebut, kita harus melihat rujukan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat ke-3 Ali Imran, ayat ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum la fariqan yalawuna ala sinatahum bil kitabi litahsanuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yakuluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yakuluna Allahil kadiba wa huwa ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan orang yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahuinya. Karena itu Allah mengingatkan, jangan kau berkata sesuatu ini dari Quran, ini dari hadis, padahal sebenarnya bukan dari Al-Quran dan hadis. Dan banyak orang yang waktu itu juga mempergunakan kalimat ini dari Rasulullah SAW atau ini dari Quran, padahal tidak ada dari Quran dan hadisnya. Bahkan mereka menulis ini berdasarkan Quran, ini berdasarkan hadis, padahal tidak ada dalil hadis atau Qurannya. Di dalam Al-Quran, surat ke-2 Al-Baqarah ayat ke-79.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina ya'tubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min ibadillahi liyastaru bihi samanan qalilan. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yatsibun. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang telah mereka kerjakan. Atau dalam hadis yang lain, hadis Ahmad nomor 16.369. Sebagai rangkuman, ucapan Nabi Muhammad adalah apa yang ada di hati Rasulullah SAW. Nah, apa yang ada di dalam hati Rasulullah adalah Al-Quran. Surat 29 Al-Ankabut ayat ke-49. Karena ucapan Rasulullah adalah Quran, maka untuk mengecek kebenaran ucapannya itu, maka parameternya adalah Al-Quran. Karena Nabi Muhammad hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau, yaitu Al-Quran. Surat 6 Al-An'am ayat 50 dan surat 7 Al-A'raf ayat 203. Rasulullah hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau. Karena itu, ucapan Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan. Surat 53 An-Najm ayat 1-4. Dan tidak mungkin Rasulullah berkata di luar Al-Quran, karena kalau Rasulullah berkata sesuatu di luar Al-Quran, maka tangan kanannya akan dipegang dan dipotong tali urat nadinya. Berdasarkan surat 69 Al-Haq ayat ke-40 sampai ke-48. Banyak orang yang waktu itu menulis atau berkata ini adalah dari Rasulullah. Berdasarkan surat 3 Ali Imran ayat ke-78 atau surat 2 Al-Baqarah ayat 79. Untuk mengecek kebenaran hadis tersebut, maka kita harus melihat dalil Al-Qur'annya. Jadi metode menafsirkan hadis adalah mengembalikan hadis itu ke dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, saya pernah membaca hadis, misalnya hadis dari hadis Bukhari nomor 3051. Ketika suatu saat Rasulullah lagi menerangkan ilmu agama, tiba-tiba datanglah Umar bin Khattab. Dan saat itu jemaahnya perempuan lari ke belakang Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun tersenyum. Kemudian Rasulullah berkata, demi Zat yang memegang jiwaku, seandainya setan bertemu dengan engkau Umar bin Khattab, maka setan akan lari mencari lorong yang lain. Dari hadis ini menunjukkan bagaimana setan ketemu dengan Umar bin Khattab, dia akan lari menuju lorong yang lain. Coba kalau kita cuma baca hadis ini saja, kita akan berpikir, wah setan aja takut loh sama Umar bin Khattab. Pertanyaannya, bukankah dulu Umar bin Khattab sering digoda oleh setan ketika Umar bin Khattab belum masuk Islam? Berarti kalau begitu caranya, setan tetap ganggu Umar bin Khattab. Tapi kenapa dalam hadis ini menunjukkan setan tidak berani menggoda Umar bin Khattab? Sementara Rasulullah SAW pun pernah digoda oleh setan, dan Rasulullah mencekik setan sehingga terasa air liurnya mengenai tangannya dan terasa dingin. Pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab lebih sakti, lebih powerful daripada Rasulullah SAW? Jawabannya tidak. Lantas apa maksud hadis tadi? Maksud hadis tadi adalah Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa pada saat itu ternyata Umar bin Khattab telah sampai pada tingkatan muklis. Cara Rasulullah tidak seperti ini. Hei Umar bin Khattab, engkau telah menjadi orang yang muklis. Tidak seperti itu. Rasulullah akan berkata dengan kalimat yang indah, apabila setan bertemu dengan engkau, maka setan akan mencari lorong yang lain. Artinya apa? Setan pun tidak lagi mengganggu Umar bin Khattab. Kenapa? Untuk mengetahui ini, kita harus lihat rujukan di dalam Al-Qur'annya. Ternyata rujukan Rasulullah berkata seperti itu adalah surat ke-15 Al-Hijr ayat ke-39 sampai dengan 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima a'waitani la ajuyyinana lahum
fil aradi wala aqwiyanakum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin qala hada siratum alayya mustaqim inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal gawin. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Di ayat ini jelas bahwa setan akan menyesatkan seluruh manusia. Tidak ada pengecualian, termasuk Umar bin Khattab. Namun di ayat berikutnya, kecuali hamba-hamba engkau yang muklis di antara mereka. Jelas, iblis pun tidak lagi mengganggu orang-orang yang muklis. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Di ayat ini jelas bahwa ternyata Umar bin Khattab pada saat itu telah sampai pada tingkatan muklis, sehingga setan pun tidak bisa mengganggunya, maka setan akan mencari lorong yang lain. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad lebih dulu muklis daripada Umar bin Khattab? Jawabannya, iya. Nabi Muhammad SAW tidak lagi diganggu oleh setan. Maka Nabi Muhammad tahu siapa lagi setelah beliau yang tidak diganggu setan, yang telah sampai pada tingkatan muklis. Beliau tahu bahwa Umar bin Khattab sudah sampai pada tingkatan muklis. Maka setan pun tidak berani mengganggunya. Jadi kadang-kadang kalau kita membaca hadis, kita harus tahu betul apa maksudnya Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah dalam hadis tadi ingin mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi orang yang muklis sehingga setan pun tidak mengganggu kita. Seperti apa yang sudah disampaikan Rasulullah terhadap Umar bin Khattab. Insya Allah Allah berkenan merahmati beliau. Atau contoh hadis yang lain misalnya. Dalam hadis Ahmad nomor 13.327. Saya masuk ke surga, lalu mendengar suara terompah kaki. Lalu saya bertanya, suara apakah itu? Maka ada yang menjawab, itu adalah Rumaisyah binti Milhan. Kebayang nggak? Rasulullah SAW ketika di dalam surga mendengar suara terompah. Kemudian beliau bertanya, suara terompah siapakah itu? Ternyata itu adalah suara terompah dari Rumaisyah binti Milhan. Apa maksudnya? Ternyata Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa saat itu Rumaisyah binti Milhan sudah sampai pada tingkatan takwa. Kenapa? Karena hanya orang bertakwa yang mati masuk surga. Seperti di dalam Al-Quran surat 16 An-Nahl ayat 30 sampai dengan 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qila lil ladina taqaw madza anjala rabbukum qalu khairal lil ladina ahsanu fi hadihi dunya hasanatun waladarul akhirah waladairul akhirati khairan wala ni'ma darul muttaqin jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'una kadzalika yazillahul muttaqin alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kununtum ta'malun. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik.
Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapati segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum." Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi jelas dalam ayat ini, beliau ingin menunjukkan bahwa Rumaisyah binti Milhan adalah orang yang bertakwa. Dan beliau pun dijamin Allah kalau menjadi orang bertakwa, tempatnya adalah surga. Beliau tidak berkata seperti ini, "Rumaisyah binti Milhan, kamu adalah orang bertakwa." Beliau tidak mengatakan seperti itu, tapi beliau mengatakan dengan kalimat, "Aku mendengar terompahmu di surga." Itu sama saja dengan mengatakan, kamu menjadi orang yang bertakwa. Dari dua contoh tadi, maka haruslah setiap kita membaca hadis, kita harus merujuk kepada Al-Quran. Karena inti makna apa yang disampaikan Rasulullah adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena ucapan Rasulullah tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sekali lagi, metode ini, metode yang akan saya pergunakan selanjutnya ketika saya akan membahas mengenai hadis-hadis. Maka setiap hadis yang saya bahas, pasti akan saya cari rujukannya di dalam Al-Quran. Karena ketika hadis tersebut memiliki dasar Quran, hadis itu sudah pasti benar. Dan saya tidak akan lagi membahas tentang perawi dan sanad, karena cukup saya membaca hadis-hadis yang telah dicari kebenarannya oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai. Cukuplah sudah saya mempergunakan kitab-kitab yang dikumpulkan oleh beliau-beliau. Tapi yang penting bagi saya sekarang adalah bagaimana saya memahami makna daripada hadis. Untuk bisa memahami makna hadis tersebut, maka saya akan mempelajari matan daripada hadis. Dan setiap matan pasti memiliki dalil Al-Qur'annya. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin berkata sesuatu di luar Al-Qur'an. Sementara itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.